Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian UKIN. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riansah, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dengan NIM 25426732 LPTK UIN Palangkaraya. Saya guru agama Islam Unit Kerja SMA Negeri 1 Surian Tengah, Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Surian Tengah, Kabupaten Surian, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran PBL. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hamasah berarti harus semangat. Dari awal pembelajaran sampai selesai nanti harus semangat terus. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, boleh satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Dinar, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Mari kita lanjut aktivitas kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Dinar. Terima kasih. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Nasiruddin, Sri Jailianti, Asep Titan, Gina Nur Afrilia. Ya, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuki materi yang selanjutnya, masih ingat sebelumnya kita belajar materi apa? Manfaat kejujuran. Oke, siapa yang masih ingat tentang manfaat kejujuran? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Hairil. Jujur itu tidak berkata dusta. Betul? Betul. Siapa lagi? Ya, silakan. Jujur adalah sebagian dari iman kita. Oke, jujur adalah sebagian daripada iman. Kalau orang yang beriman harus jujur. Mantap. Masih ingat semua ya? Jujur itu untuk membawa kita kepada keberkahan hidup dunia sampai daripada akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ada 3 tujuan pembelajaran. Ya. Kelompok 4 membacakan nomor 1, silakan. Peserta didik mampu menganalisis makna surah ayat Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelompok 3 nomor 2, silakan perwakilan. Peserta didik mampu menyajikan presentasi kelompok mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, silakan nomor 3 kelompok 1. Ajhar bisa dibaca? Bebas dari dan perbuatan
Ya, itu tadi 3 tujuan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Ya, silakan Satria. Pergaulan yang melanggar tentang hukum dan norma agama, Pak. Oke, ada lagi tentang perbuatan zina? Ya, silakan Salma. Oke. Terakhir siapa lagi? Ada lagi? Sebelum kita masuk pembahasan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada lagi? Habis? Ya, silakan. Tekanan teman sebaya. Oleh tekanan teman sebaya, artinya karena ikut-ikutan teman. Betul ya? Betul? Oke, sebagian sudah ada yang memahami. Nah, jadi garis besar pembelajaran kita hari ini, yang pertama Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian nanti setelah ini Bapak akan menjelaskan materi, kemudian lanjutkan diskusi dan kita sama-sama menyimpulkan. Dan kita akhiri nanti dengan doa penutup. Ya, silakan diperhatikan. Nah, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, norma agama, norma hukum, seringkali melibatkan tindakan negatif di luar batas kewajaran. Jadi pergaulan bebas itu melanggar norma hukum, kemudian norma agama, apalagi norma agama. Di agama kita tidak diperbolehkan untuk bergaul sembarangan. Karena pergaulan ini ada yang positif, ada yang negatif. Dalam Islam kita mendekati zina itu tidak boleh. Kemudian melanggar hukum, segala hamil di luar nikah itu tidak boleh ya. Melanggar hukum, nanti ada undang-undangnya. Paham ya? Kemudian nih lanjutkan lagi tentang seperti seks bebas, penggunaan narkoba, kemudian minum-minuman keras, alkohol. Nah, kemudian zina. Ya, zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut agama, yaitu hubungan bersama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri. Melakukan suatu hubungan di luar nikah tanpa ada ikatan hubungan suami istri yang sah. Ya, jadi nggak boleh kalau pacaran, dalam Islam juga nggak boleh, ya kan? Kalau misalnya kalian masih sekolah, kemudian berpacaran juga pun tidak ada manfaatnya. Kalau mau nikah pun, karena kalian masih sekolah, tidak boleh juga nikah. Makanya perbanyaklah teman tadi, ya. Betul apa yang dikatakan Sri tadi, bahwa berteman itu minimal kita lebih kepada teman yang positif saja. Ya, kalau misalnya ada pergaulan yang negatif itu jauhi, hindari. Karena manusia ini ada yang namanya khilaf. Ya, kita sebagai manusia ini kan dikhawatirkan itu khilafnya itu. Iman kita naik turun. Hari ini kita kuat, minggu depan belum tentu kita bisa menahan hawa nafsunya. Karena dorongan-dorongan dari luar itu juga mempengaruhi daripada kita melakukan sesuatu itu. Contoh misalnya yang cowok ini identik ya. Kayak minuman keras. Minuman keras itu dalam Islam boleh tidak? Tidak boleh ya. Kan. Kemudian juga awalnya minuman keras. Kemudian sudah merembet ke minuman keras. Dibawalah dari temannya lagi obat-obatan. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat. Ini apa ini? Orang berpacaran. Ini apa? Transaksi obat-obatan. Ini apa? Tawuran, perkelahian. Kemudian ini balap-balapan, ya kan? Dan semua ini identik dengan perilaku anak zaman sekarang, milenial, ya. Kalau misalnya imannya tidak tebal, imannya sedikit, pemahaman agamanya kurang, akhirnya melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Padahal obat-obatan terlarang ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Kemudian perkelahian, menyakiti diri sendiri pun kita tidak boleh. Ya, apalagi kita menyakiti orang lain. Jadi tawuran itu tidak boleh. Ya, kemudian kebut-kebutan. Kenapa kebut-kebutan ini dilarang?
Melanggar hukum, ya. Karena kecepatan itu ada batas maksimalnya, kecepatan yang standar. Paham? Selanjutnya, nah ini, ya. Ini ada minum-minuman keras, kemudian ada rokok. Pak, kan orang tua banyak yang merokok. Ya, ini kan konteksnya kalian pelajar, ya. Kalau pelajar itu nggak boleh ngerokok. Uangnya pun minta sama orang tua. Masa dikasih orang tua dibelikan rokok, kemudian dikasih orang tua dibelikan minuman. Selain perbuatan ini salah di mata agama, kemudian juga nanti durhaka sama orang tuanya. Orang tua ngasih buat jajan sekolah, tahu-taunya dibeli untuk rokok, ya kan? Dalam Islam juga kita harus taat kepada orang tua. Taat bukan berarti kita hanya sekedar perkataan, tapi tingkah laku juga. Contohnya ketika dikasih jajan, jangan dibelikan obat-obatan. Kemudian jangan dibelikan minuman keras. Ya, gunakan sesuai dengan apa yang orang tua perintahkan, untuk jajan, untuk beli kue, untuk beli minuman, ya, dan lain sebagainya. Paham? Paham? Paham. Nah, silakan dilihat kembali surah yang membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, perhatikan dua surah ini. Nah, perhatikan. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dalam Islam, kita pun belum melakukan. Hanya sekedar mendekati pun kita dilarang. Artinya, apalagi kita melakukan. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa kita nggak boleh mendekati zina. Contohnya apa? Kayak berpacaran itu kan mendekati zina. Makanya dalam Islam dilarang untuk berpacaran. Banyak berkawan ya tadi itu. Lah, berkawan dengan hal-hal yang positif agar kita terhindar dari perbuatan zina ataupun pergaulan bebas. Paham? Nah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tetapi syaitan merayu kita untuk melakukan zina itu kan karena kita diembel-embel oleh setan suatu yang nyaman, suatu yang nikmat, ya kan? Quran surah An-Nur ayat 2. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ya. Setelah kita mendengarkan sama-sama, kemudian menelaah artinya, boleh Bapak minta satu orang untuk membacakan Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya, silakan Nasiruddin. Bacakan. Dari Ta'awuz dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan kemudian yang membacakan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Nah, setelah ini Bapak akan kasih LKPD, ya, kalian akan dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dipilih ya. Ini sudah diatur dengan kelompok masing-masing ya.
Jadi sudah siap untuk mengerjakan tugas? Siap? Oke. Bapak bagi LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3, kemudian kelompok 4. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang ada, untuk mengerjakan kasus yang ada itu, jadi silahkan perhatikan video yang ada di depan. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa merasakan kasih sayang sama sekali. Beruntung selalu berdekat dan sering membicarakan. Terkadang aku jadi banyak melukis sama orang tua. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya. Tapi akhirnya malah terjerumus ke dunia yang baru. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan dukungan pergaulannya yang buruk membuat mereka berani untuk. Silahkan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Karena ini diskusi kelompok, oleh karena itu silahkan diskusikan dengan teman-temannya, pecahkan permasalahan yang ada. Nanti setelah itu akan dipresentasikan, setiap kelompok maju ke depan. Paham? Sebelum itu kita ice breaking dulu. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, silakan mengerjakan dengan fokus. Kemudian dengan teman-teman satu kelompoknya harus kerjasama. Ya. Jika ada yang kurang paham atau ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan sama Bapak. Jangan tanyakan sama kelompok yang lain. Jadi kalian diminta untuk menelaah kasus yang ada. Jadi dikasih kasus, kemudian kalian memecahkan kasus tersebut. Jadi identifikasi terlebih dahulu. Pahami masalah yang ada, kemudian baru kalian pecahkan bersama. Gimana kelompok 1? Ya, sudah bagus. Kelompok 2 bagaimana? Ya? Oh ya, langkah awal itu kalian analisis dulu, ya, baru kalian uraikan penyebabnya, kemudian faktor-faktornya kalian uraikan. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, paham. Ya, selesaikan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Siap untuk dipresentasikan? Siap. Tepuk 1.
Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Semuanya maju ke depan. Ya, perkenalan dulu, baru sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Brata Budianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar. Perkenalkan nama saya Lahir. Perkenalkan nama saya Muhammad Tuyul Wali. Perkenalkan, nama saya Rizky Ditya. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi hasil diskusi kami tentang penjelasan atau kejadian yang dialami oleh Ani itu terhadap pergaulan bebas yang dilakukan di sekolahan. Dampak negatif dari bagian individunya, prestasi akademik menurun, dan kurangnya percaya diri terhadap Ani. Dampak negatif pada keluarga, hubungan orang tua dan anak menjadi renggang atau canggung. Ya, selanjutnya duduk. Ya, selanjutnya kelompok 2. Jadi memang itu ada 3 aspek yang Bapak minta. Ya, 3 aspek dari aspek sekolahnya bagaimana, kemudian dari aspek keluarganya gimana, kemudian sosialnya gimana. Ya, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nasruddin. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya membacakan sedikit tentang kasus yang kami diskusikan dengan judul Remaja dan minuman keras di malam minggu. Jadi, kesimpulan yang sudah dibacakan tadi, kita jauhilah pergaulan bebas yang memiliki dampak yang sangat buruk, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, jauhilah pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Dari orang tua serta masyarakat. Bagi keluarga, rasa malu dan konflik antara keluarga, hubungan orang tua dan anak menjadi tegang. Bagi masyarakat, timbul pandangan negatif terhadap remaja di lingkungan sekitar, merusak tata moral dan nilai keagamaan di masyarakat. Aplaus. Ya, kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan. Pergaulan bebas adalah perbuatan yang keji dan sangat dilarang dalam agama Islam. Larangan itu bukan hanya untuk menjaga kehidupan diri, tetapi juga untuk memberi penghormatan, keturunan, dan bahkan seluruh masyarakat. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Luar biasa sekali. Hasil diskusinya bagus-bagus semua. Dan kemudian dari paparan kalian
Cukup jelas dan bagus ya. Dari situ Bapak lihat tentang larangan pergaulan bebas, kemudian perbuatan zina, kalian sudah bisa memahami ya. Kemudian untuk kelompok 1 setelah maju presentasi tadi, apa yang bisa dipahami tentang pergaulan bebas? Apa yang bisa kalian pahami tentang pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak yang tidak baik. Ya, dan melanggar norma agama. Kelompok 2, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina? Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, Pak, dan dilarang dalam agama. Ya, perbuatan yang sangat buruk dan dilarang oleh agama. Lalu bagaimana untuk kelompok 3? Setelah kalian diskusi. Zina adalah perbuatan yang haram, Pak, dan sangat dilarangkan. Iya. Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 4? Pergaulan bebas membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Iya. Karena itu, setiap muslim harus menjauhi segala hal yang mendekati zina dan menjadi kehormatan diri sebagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Ya. Pergaulan bebas, kemudian perbuatan zina itu dampaknya bukan hanya untuk yang melakukan, tetapi juga nanti orang tua malu, kasihan orang tua. Kalau bikin malu orang tua atas perbuatan zina itu sama saja durhaka sama orang tua. Malu orang tua itu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham tentang hal ini, mudah-mudahan dijauhi ya. Oke. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Dinar. Pergaulan bebas adalah hal yang tidak baik. Pergaulan bebas adalah hal yang tidak baik. Ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Gina, silakan. Perbuatan zina adalah perbuatan yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang buruk. Ya, perbuatan zina bisa mengarahkan kita kepada jalan yang buruk. Ada lagi terakhir? Ya, silakan, Anita. Agar Allah ridho, maka jauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina agar hidup selamat dunia sampai akhirat. Iya, betul sekali. Ya, jadi kesimpulannya itu bisa sama-sama kita pahami bahwa pergaulan bebas, kemudian perbuatan zina itu jangan sampai dilakukan. Karena bukan hanya nanti kita mendapatkan dosa, ya, tetapi juga nanti laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk menjauhi pergaulan bebas? Siap untuk tidak berbuat maksiat? Segala bentuk mau pacaran, ya, apalagi sampai melakukan nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan yang keji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Setelah itu Bapak bagikan evaluasi, ya, silakan dikerjakan. Sekarang juga. Ya, silakan kerjakan evaluasinya.
Ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan jadi satu. Ya. Yang kemudian bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Ya, silakan Nasiruddin. Alhamdulillah sangat baik dan sangat bermanfaat. Ya, sangat baik dan sangat bermanfaat. Ada lagi? Ya. Dengan pembelajaran ini sangat menambah pengetahuan saya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Alhamdulillah. Kemudian adakah kesulitan dari pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Kesulitan dalam menghafal surahnya, Pak. Menghafal surah, kesulitan dalam menghafal surah. Menghafal surah itu harus disering-seringin, ja. Ya, kalau untuk huruf Arab itu harus disering-seringin. Lebih daripada 44 kali itu. Dibaca, diulang-ulang terus. Pasti hafal nanti. Ada lagi kesulitan lain? Ya. Kendalanya membaca ayat-ayatnya masih bisa terbata-bata. Oh iya, nggak apa-apa. Terbata-bata dulu, nanti bisa lancar saja. Ya, membaca ayat suci Al-Qur'annya. Jadi kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs. Ya. Kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan Dinar kembali pimpin untuk doa penutup. Maka teman-teman, kita tutupi kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Bapak, salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari Bapak pribadi, jadi mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.